1211031. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang materi ketentuan makanan halal. Bisa teman-teman amati gambar-gambar berikut. Berikut adalah contoh-contoh dari makanan halal. Makanan-makanan halal banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu sate. Bisa teman-teman lihat, sate ada yang halal dan ada yang haram. Sate yang halal terbuat dari bahan dasar yang diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti contohnya daging sapi, daging ayam, daging kerbau, dan lain sebagainya. Namun, sate juga ada yang haram. Sate yang haram terbuat dari bahan dasar seperti babi. Maka teman-teman harus bisa membedakannya ya. Setelah kita mengetahui contoh-contoh dari makanan halal, kita beralih menuju contoh-contoh minuman yang halal. Berikut adalah contoh-contoh dari minuman-minuman halal. Minuman-minuman halal adalah minuman-minuman yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan untuk minuman-minuman yang haram adalah minuman-minuman yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Minuman-minuman yang haram yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam adalah minuman-minuman yang dapat memabukkan seseorang seperti alkohol dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian dari makanan dan minuman halal. Jadi apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Maka manusia di muka bumi ini diperintahkan dan diwajibkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menjauhi makanan-makanan yang haram. Karena jika kita mengonsumsi makanan-makanan yang haram, sama saja kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan adalah musuh yang nyata, karena syaitan dapat menyengsarakan dan membinasakan kita. Oke teman-teman semua, kemudian kita akan mengetahui apa saja syarat-syarat dari makanan halal. Apa saja ya syarat-syaratnya? Syarat yang pertama harus halal. Halal di sini dapat diartikan diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Dan selanjutnya yang kedua, makanan tersebut harus baik atau thayyib, yang artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung, bernutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman semua juga harus tahu ya kriteria dari kedua syarat yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama ada halal. Halal itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama dari halal dari segi zatnya, dan yang kedua halal dari cara mendapatkannya, dan halal dari segi proses atau cara pengolahannya. Halal dari segi zatnya artinya sesuatu yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Contohnya seperti sayur-sayuran, daging-dagingan yang memang diperbolehkan, dan buah-buahan. Nah, yang kedua, halal dari cara mendapatkannya atau cara memperolehnya. Halal dari cara mendapatkannya artinya kita tidak boleh mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang haram. Seperti
Contohnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah hal-hal yang dilarang dan Allah pun tidak menyukainya. Selanjutnya yang ketiga, ada halal dari segi proses atau cara pengolahannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sedang mengolah suatu makanan, makanan tersebut harus diolah dengan benar dengan sesuai syariat Islam. Makanan tersebut harus diolah dengan benar yang sesuai dengan syariat Islam. Ayo teman-teman tahu tidak? Yang sesuai dengan syariat Islam itu apa saja? Yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya sebelum kita menyembelih, kita diperintahkan untuk menyebutkan nama Allah. Dan selanjutnya kita diperintahkan untuk menggunakan alat-alat yang tajam, tidak tumpul ketika sedang menyembelih binatang, agar tidak menyiksa binatang-binatang tersebut. Lalu kriteria dari syarat yang kedua adalah baik atau thayyib. Kriterianya diantaranya makanan dan minuman tersebut harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Maka makanan-makanan tersebut pastinya harus banyak memberikan manfaat bagi tubuh kita. Baik, materi kita telah selesai. Lalu yang bisa kita simpulkan pada materi ini adalah makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh setiap umat Islam karena tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan halal dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Contohnya seperti makanan halal adalah nasi, bangkai ikan, dan belalang, dan bukan yang diperoleh dari pencurian. Bukan pula yang pasti haram di dalam Al-Quran. Halal haram. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu,
Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumburnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut?